Selamat siang, Bu Lucy dan juga teman-teman sekalian di rumah. Hari ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai Klinefelter Syndrome. Saya Venantius Yan, kelas 12A absen 28. Saya Abraham, kelas 12A absen 1. Saya Keitaro, kelas 12A absen 15. Saya Owen, kelas 12A absen 20. Saya Will, dari kelas 12A absen 29. Pertama-tama, kita akan membahas apa itu Klinefelter Syndrome. Sindrom Klinefelter adalah kelainan genetik di mana seorang pria memiliki kelebihan kromosom X, sehingga memiliki rumus kromosom 22AA XXY. Berikut adalah sejarah mengenai sindrom ini. Harry Klinefelter Jr. adalah seorang dokter yang lahir di Baltimore, Maryland di Amerika Serikat pada tahun 1912. Ia meneliti seorang lelaki dengan payudara yang membesar dan testis yang sangat kecil. Dari penelitiannya, ia menemukan sindrom Klinefelter yang ia definisikan sebagai sindrom characterized by gynecomastia, aspermatogenesis without a radiation, and increased excretion of follicle stimulating hormone. Murray L. adalah seorang dokter dan peneliti medis berkebangsaan Kanada. Ia menemukan adanya gumpalan kromatin yang disebabkan oleh tidak aktifnya salah satu kromosom X, yang biasanya hanya ditemukan pada wanita. Gumpalan kromatin ini dinamakan Barbady. Pada tahun 1956, ia menemukan bahwa orang yang memiliki sindrom Klinefelter memiliki Barbady. Dari hal tersebut, ia dapat menyimpulkan bahwa orang dengan sindrom tersebut memiliki kelebihan kromosom X. Patricia A. Jacobs adalah seorang ahli genetika asal Skotlandia. Ia merupakan salah satu peneliti yang paling menonjol dalam riset terhadap sindrom Klinefelter. Dari hasil risetnya, ia menyimpulkan bahwa sindrom Klinefelter adalah sebuah kasus interseksualitas manusia yang memiliki kemungkinan mekanisme penentuan jenis kelamin. Selanjutnya kita akan membahas sebenarnya apa sih penyebab dari Klinefelter Syndrome. Klinefelter Syndrome disebabkan karena adanya kromosom X tambahan di dalam sel. Hal tersebut bisa terjadi karena fertilisasi sperma normal dengan ovum yang mengalami non-disjunction atau sperma yang mengalami non-disjunction dengan ovum normal. Kromosom ovum dan sperma yang tidak normal tersebut bisa menyebabkan sindrom lainnya juga. Bisa dilihat di tabel kiri, ovum mengalami non-disjunction, sehingga gametnya XX dan O, yang berarti kromosom X-nya tidak berpisah. Bila disilangkan dengan kromosom XY, maka akan menghasilkan kelainan-kelainan seperti di tabel papan catur berikut. Ada triple X syndrome, Turner syndrome, YO, ini adalah gen yang letal ya. Dan yang terakhir adalah Klinefelter syndrome. Juga bisa dilihat pada tabel yang di kanan, sperma mengalami non-disjunction, sehingga gametnya adalah XY dan O. Bila disilangkan dengan ovum yang normal, maka akan menghasilkan dua kelainan, yaitu Turner syndrome dan juga Klinefelter syndrome. Karakteristik dan gejala sindrom Klinefelter. Nah, sindrom Klinefelter memiliki beberapa gejala yang mudah untuk ditemukan di beberapa rentang umur, seperti gejala pada bayi.
Bayi yang menderita sindrom Klinefelter biasanya memiliki kecenderungan bersifat lebih pasif, sehingga proses belajar, berbicara, merangkak, dan berjalan cenderung lebih lama dari bayi biasanya. Selanjutnya adalah gejala pada remaja. Pada remaja yang menderita sindrom Klinefelter, gejala yang sering terlihat adalah gejala ginekomastia, yaitu pembengkakan pada jaringan payudara laki-laki yang disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon dan juga tidak ada hubungannya dengan obesitas. Ginekomastia menyebabkan jaringan kelenjar payudara dikelilingi oleh gumpalan lemak, sehingga penampilan payudara akan terlihat seperti payudara wanita dan tidak dapat disembuhkan dengan olahraga fisik. Komplikasi. Berikut merupakan komplikasi yang dapat ditimbulkan oleh sindrom Klinefelter. Laki-laki dewasa yang menderita sindrom Klinefelter akan mempunyai risiko yang lebih besar untuk mengalami komplikasi, seperti diabetes tipe 2, osteoporosis atau tulang yang mudah keropos, kelainan autoimun seperti contohnya lupus, dan hypothyroidism. Berikut merupakan jenis-jenis Klinefelter syndrome. Yang pertama, sindrom Klinefelter yang disebabkan oleh satu salinan tambahan kromosom X pada setiap sel merupakan tipe sindrom Klinefelter yang paling umum. Yang kedua, mosaik Klinefelter syndrome merupakan jenis sindrom Klinefelter dengan sebuah tambahan kromosom X hanya pada beberapa sel saja. Gejalanya lebih sedikit. Yang ketiga, sindrom Klinefelter dengan lebih dari satu salinan tambahan kromosom X, tipe yang paling langka dan yang paling parah. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengobatan dan pencegahan Klinefelter syndrome. Pertama-tama, kita membahas terlebih dahulu cara pencegahan Klinefelter syndrome. Sindrom Klinefelter adalah penyakit yang disebabkan oleh kelainan genetik sindrom, sehingga sindrom Klinefelter merupakan salah satu penyakit yang tidak dapat dicegah. Yang kedua, kita akan membahas bagaimana sih cara pengobatan Klinefelter syndrome. Hingga saat ini belum ditemukan metode obat atau obat khusus yang dapat mengobati Klinefelter syndrome. Pengobatan bertujuan untuk meringankan gejala sindrom Klinefelter sekaligus meningkatkan kualitas hidup penderitanya. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk mengatasi keluhan akibat sindrom Klinefelter. Di antaranya, yang pertama adalah terapi penggantian hormon testosteron. Ini dapat membantu agar anak laki-laki tumbuh secara normal pada saat pubertas. Yang kedua adalah terapi fisik. Dapat melatih anak yang menderita lemah otot. Yang ketiga adalah terapi bicara, membantu anak agar dapat berbicara. Yang keempat adalah terapi okupasional, bertujuan untuk memperbaiki gangguan koordinasi. Dan yang terakhir adalah operasi plastik. Ini bertujuan untuk mengangkat jaringan payudara yang berlebih. Begitulah presentasi kami mengenai Klinefelter syndrome. Mohon maaf jika ada kesalahan penggunaan kata. Terima kasih. Berikut juga kita harus memberikan kredit di mana kredit harus diberikan. Berikutlah daftar pustaka yang kami gunakan dengan buku ciptaan Ian McKinley, yaitu The Chaos Story, You're Not Alone, Klinefelter Syndrome, An Informative Guide and Further Study, adalah source yang paling sering kami gunakan. Ya, terima kasih atas perhatiannya.